Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk estimasi biaya pada kali ini telah memasuki pertemuan kelima, di mana pada pertemuan keempat atau pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai spesifikasi teknis. Nah, pada pertemuan kelima ini akan dibahas mengenai tentang menyiapkan harga satuan upah dan bahan dalam mengestimasi biaya pekerjaan. Yang pertama itu yaitu untuk satuan upah. Nah, upah ini biasanya dibayarkan perorangan tiap-tiap tenaga kerja. Jadi untuk sistem pembayaran ini ada hari orang standar atau bisa disingkat OH dan juga hari orang jam. Di mana untuk hari orang standar ini satuan pembayaran atau perhitungannya itu dalam satuan per hari. Nah, untuk orang jam ini dalam satuan jam. Jadi ada beberapa faktor pengaruh dalam harga satuan upah. Yang pertama itu keahlian tenaga kerja itu sendiri. Kemudian jumlah tenaga kerja, faktor kesulitan pekerjaan, ketersediaan peralatan, pengaruh lamanya kerja, dan pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja. Nah, untuk keahlian tenaga kerja ini biasanya berupa posisi atau keahlian yang dimiliki. Jadi misalnya tenaga kerja tersebut memiliki sertifikasi kompetensi, nah itu harganya lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikat kompetensi. Untuk jumlahnya pun akan berbeda harganya. Nah, jadi biasanya semakin sedikit tenaga kerjanya, nah itu harganya semakin tinggi. Kemudian untuk faktor kesulitan pekerjaan, ini juga sama, semakin sulit pekerjaannya, maka harga satuan upahnya juga semakin tinggi. Dan juga ketersediaan peralatannya. Nah, ini ketersediaan peralatan juga perlu diperhatikan untuk menunjang dari tenaga kerja itu sendiri. Nah, jika ketersediaan peralatannya terbatas, maka tenaga kerjanya tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kemudian untuk pengaruh lamanya kerja, jadi semakin lama seseorang bekerja di bidangnya, jadi dianggap semakin berpengalaman, jadi semakin berpengalaman itu, maka harga satuannya juga semakin tinggi, karena tingginya pengalaman yang telah didapat, dan juga pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja. Nah, ini perlu diperhatikan juga untuk pengaruh tingkat persaingan tenaga kerja. Jadi walaupun harganya itu tinggi, nah ini belum tentu juga dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lain. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk persaingan tenaga kerja ini harus memberikan harga yang kompetitif agar tidak berbeda jauh dengan tenaga kerja yang lain dengan kualifikasi yang sama. Dapat diperhatikan pada slide yang ditampilkan ini untuk struktur analisis harga satuan upah. Nah, jadi untuk penentuan harga satuan upah, jika pada satu daerah ini tidak memiliki harga satuan yang telah ditetapkan, nah jadi yang pertama dilakukan itu yaitu eh, melis atau memberikan list apa saja tenaga upah yang akan digunakan, misalnya ada pekerja, tukang, mandor, operator, supir, mekanik, kepala tukang, dan lain-lain. Nah, jadi dari tenaga-tenaga upah ini, nah ini harganya berdasarkan tiga ketentuan. Ketentuan yang pertama ini dilihat dari upah minimum regionalnya atau UMR-nya. Nah, UMR ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah masing-masing dan tiap-tiap daerah itu UMR-nya berbeda-beda. Kemudian hasil survei. Nah, jadi di lapangan atau di lokasi yang akan dilakukan proyek itu disurvei terlebih dahulu. Di daerah tersebut itu harga tenaga upah yang telah di list ini itu berapa saja harganya yang secara umum. Kalau bisa terdiri dari beberapa harga, nah nanti bisa didapatkan kira-kira berapa harga yang akan ditetapkan. Kemudian, jika tenaganya itu dari luar daerah, maka perlu ditambah untuk biaya penginapan maupun transportasinya. Nah, biasanya untuk pelaksana itu memiliki mes sendiri sehingga tidak ada biaya nginap. Nah, biasanya yang dibiayai itu transportasinya. Nah, dari ketiga hasil ini, maka dapatlah dimasukkan dalam rumus sebelah kanan ini untuk menentukan harga upah per jamnya. Jika tidak ada harga satuan dasar yang ditetapkan di daerah tersebut. Jadi dapat dilihat pada slide ini kualifikasi tenaga kerja secara umum. Nah, ini hanya secara umum saja karena jika di harga satuan dasar pekerjaan itu banyak sekali kualifikasi tenaga kerjanya. Nah, biasa tenaga kerja yang umum itu biasa ada
pekerja, ada tukang, para tukang, mandor, kemudian ada operator alat berat, ahli alat berat, pembantu operator, supir, dan juga ada tenaga ahli. Nah, biasanya tenaga ahli dan narasumber ini biasa untuk jasa konsultasi dan juga untuk kualifikasi tenaga kerja lainnya seperti admin, kemudian tenaga keuangan, tenaga hukum, dan lain-lain. Kembali ke standar pembayaran yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, jadi standar pembayarannya ada dua, ada standar orang hari, satuannya OH, dan standar orang jam, satuannya OJ. Nah, di mana untuk standar hari ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam pekerjaan harian atau tidak bisa digunakan dalam satuan jam. Misalnya pekerjaan pengaspalan, kemudian ada juga pengecoran atau pengelasan maupun pemasangan benda-benda tertentu atau pada struktur tertentu. Nah, ini untuk satuannya ini yaitu 1 hari kerja, di mana dalam 1 hari kerja itu ada 8 jam kerja termasuk 1 jam istirahat atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, biasanya untuk standar orang hari ini tidak ada istirahatnya atau dalam 1 minggu ini bisa 7 hari kerja dan juga bisa juga kerjanya itu lembur. Nah, namun untuk lembur ini nanti akan ada tambahannya di luar biaya 8 jam ini. Kemudian untuk standar orang jam, nah biasanya standar orang jam ini dalam satuan per jam untuk hal-hal yang dapat dilakukan dalam satuan jam, misalnya jasa konsultasi. Nah, biasanya jasa konsultasi atau narasumber itu bisa digunakan dalam satuan jam. Nah, biasanya untuk standar perhitungannya dianggap 1 hari itu jam kerjanya sebanyak 7 jam kerja dan dalam 1 bulan itu biasanya bekerja 25 hari. Nah, 25 hari atau dianggap juga 24 hari, di mana pada 1 minggu itu 5 hari kerja. Jadi untuk satuan orang per jamnya ini dari upah per bulan. Nah, upah per bulan ini biasanya ketetapan atau standar dari peraturan atau instansi tertentu, kemudian dibagi 25 hari dikali 7 jam kerja, maka didapatkanlah upah orang per jamnya.